Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang power metal. Power metal ini grup dari Surabaya, satu-satunya band pertama di Indonesia yang merekam album dengan jenis musik heavy metal maupun speed metal yang waktu itu dianggap tabu lah di industri musik rekaman. Power metal ini merupakan langganan peserta festival rock. Jadi dia berapa kali ikut audisi festival rock dan berapa kali gagal ya. Tapi rupanya bosnya ini, manajernya ini antusias banget untuk ikut festival rock. Bahkan manajernya sendiri pernah jadi vokalisnya power metal. Hanya beberapa kali dia juga gagal membawa power metal menjadi juara. Akhirnya mungkin capek dia, sehingga dia merekrut penyanyi yang dianggap profesional di Surabaya, yaitu Pungki Dias. Power metal ini menjadi juara festival rock pada tahun 89 atau pada tahun 89 yang festival rock yang kelima. Nah, setelah juara, power metal ini kan termasuk band yang awalnya itu kan personilnya juga kayaknya cabutan ya, sehingga habis selesai juara dan merilis single Kita Yang Tersita, grup ini berantakan lagi, artinya pecah gitu kan, personilnya keluar, membentuk band sendiri lagi, termasuk Pungki Dias juga keluar, dia ikut Andromeda. Nah, waktu itu karena personilnya sudah berantakan, akhirnya saya usulkan ke manajernya Pak Toti untuk merekrut Arul Ervansyah yang waktu itu terpilih sebagai the best vokalis festival rock Indonesia yang kelima di Malang. Jadi saya usulkan mereka merekrut itu power metal, karena power metal sebagai juara kan punya hak untuk merekam album rekaman solo ya, solo album rekaman ya untuk power metal. Jadi nggak kompilasi. Setelah kompilasi itu dirilis, ada perubahan personil karena mereka berhak atas tur 10 kota yang saya janjikan sebagai juara. Dan waktu itu mereka saya ikutkan tur raksasa bersama God Bless dan El Pamas, juga Mel Sandi yang waktu itu juga lagi promo tur album Biang Lala. El Pamas sendiri sudah merilis album Dinding-Dinding Kota.
Nah, setelah selesai tour, Power Metal sudah langsung menyiapkan materi albumnya dan diserahkan ke saya untuk masuk studio rekaman. Nah, Power Metal di dalam tour raksasa itu termasuk mendapat sambutan ya, karena mungkin jenis musik heavy metal itu dianggap masih langka, jarang dipakai sebagai materi pertunjukan sebuah band ya. Rata-rata band waktu itu kan masih membawakan rock and roll, hard rock gitu kan, atau progressive rock gitu kan. Nah, Power Metal ini udah mainnya metal, heavy metal, speed metal gitu kan. Pada saat album itu materinya diserahkan ke saya, langsung materi itu saya setujui untuk direkam, dan langsung saya suruh mereka ke Jakarta, masuk ke studio Shelendra waktu itu. Sedangkan operatornya waktu itu saya serahkan kepada Danes Hitam sebagai sound engineer rekamannya. Karena mereka itu masih saya anggap belum pengalaman di dunia rekaman, dan saya kepingin hasil rekamannya itu juga maksimal, maka pada rekaman album pertama itu saya minta bantuan Doni Fata untuk mendampingi selama proses rekaman Power Metal album perdananya. Dan Doni juga waktu itu menyumbangkan 2 lagu, yaitu Pengakuan dan Mas and Miss Merosot. Ada 2 lagu yang disumbang oleh Doni Fata, salah satu pemain bass God Bless, untuk mendampingi Power Metal selama proses rekaman album pertamanya yang waktu itu saya beri judul Power One. Ini CD-nya Power One. Dan ini merupakan album metal pertama yang sukses ya, besar ya. Waktu itu juga ada Slank juga rilis album, Slank juga sukses. Power Metal itu ini juga sukses. Bahkan menurut cerita orang-orang, album ini termasuk album rock metal dari Indonesia yang paling sukses di Malaysia, nomor 1 menurut informasi ya. Nah, desainnya sendiri waktu itu saya serahkan pada desain grafis yang cukup populer di Jakarta, Lesin. Dan album ini sekarang sudah sudah remastering di 301 Studios Sydney yang ditangani oleh Master Engineer Don Buckley. Lagunya sendiri yang populer pada zaman itu Angkara ya, Angkara, terus Satu Jiwa, Pengakuan yang masuk TV itu ya, sama Malapetaka, Bayangan Dirimu, ada Mas and Miss Merosot, Bunga-Bunga Jalanan, Cita Yang Tersita. Nah, Cita Yang Tersita ini yang ikut di single masuk di 10 finalis Festival Rock se-Indonesia yang kelima. Direkam lagi dengan vokal Arul. Dan ada instrumen Power One. Nah, ini masterpiece albumnya Power Metal ini. Power One ini. Album ini paling
tinggi penjualannya dibanding album yang power metal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 sampai dia merilis 10 album ya. Tapi ini yang masterpiece-nya. Hitnya Angkara ini sampai sekarang masih top lah. Masih didengar sama pencinta musik heavy metal sampai hari ini. Nah, personilnya sendiri seingat saya itu formasi pertama ini ada Arul Evansa, gitarisnya Ipung, pemain bassnya itu Freddy kalau nggak salah, pemain drumnya itu Mugi Adam, pemain keyboardnya Raymond Arias. Ini formasi power metal yang pertama yang saya anggap penjualan albumnya masterpiece, paling top, dan memang ini yang saya harapkan ya. Dan lagu-lagu pada era itu band-band rock metal juga itu tema liriknya rata-rata membangun ya. Mungkin ini terpengaruh pada syarat-syarat festival rock yang saya minta pada peserta bahwa mereka harus menciptakan lagu yang bersifat membangun. Artinya jangan lagu-lagu cengeng ya, lagu-lagu yang tidak mendidik. Jadi kenapa band-band rock masa lalu itu lagu-lagunya spirit semua gitu kan, lirik-liriknya juga sifatnya membangun semua, nggak ada lagu yang nangis-nangis gitu kan, yang sedih liriknya putus cinta atau apa gitu, nggak ada. Semuanya spirit membangun semua. Jadi judul-judul lagu rock metal masa lalu itu ya memang spiritnya membangun, karena kita negara yang berkembang. Jadi saya juga ingin ikut berperan di dunia musik ya lewat karyanya anak-anak band peserta festival rock ya. Akhirnya syarat saya itu salah satunya adalah menciptakan lagu sendiri dengan lirik-lirik yang membangun. Itulah guys cerita tentang awal muasalnya saya bertemu power metal. Jadi power metal ini salah satu band yang juga personilnya juga ganti-ganti, vokalisnya aja yang nggak ganti-ganti ya. Artinya Arul ini sejak mereka Arul ini terpilih sebagai the best vokalis, yang awalnya dulu bandnya adalah Big Boys dari Banjarmasin, akhirnya dia hijrah ke Surabaya karena dipanggil oleh Toti, manajernya power metal, untuk menggantikan Pungki Dias yang keluar dan buat band lagi Andromeda. Jadi gitu ceritanya mengenai power metal. Jadi teman-teman fans power metal di Indonesia, itulah sejarah awal saya bertemu power metal, dan mereka awalnya personilnya juga ganti-ganti ya. Jadi waktu ikut Tour Raksasa itu power metal juga formasinya beda dengan yang rekaman di sini. Waktu itu hanya kalau nggak salah yang tetap itu hanya Mugi Adam, Raymond, Arul, sama Ipung.
pemain bassnya waktu tur Raksasa itu kalau nggak salah Didit Saksana yang menggantikan Hendry Sanada kalau nggak salah waktu Power Metal itu menang. Nah, setelah Didit Saksana itu ikut tur Raksasa, udah selesai ikut tur, ternyata Didit Saksana itu masih ikut Rock Trickle ya. Bahkan saya sempat digantikan oleh pemain bass siapa itu, Roy siapa gitu, lupa saya. Tapi di saat rekaman album ini pemain bassnya ganti lagi, namanya Freddy. Gitarisnya tetap Ipo. Dan akhirnya album ini menjadi salah satu masterpiece album metal ya, pertama di Indonesia yang sukses secara sales, dan lagu-lagunya sampai sekarang masih populer. Itulah sedikit sejarah power metal dari Surabaya. Nanti selanjutnya saya akan sambung lagi di chapter 2, dimana di situ ada pergantian gitaris ya, karena Ipung dikeluarkan, entah keluar saya nggak tahu. Pokoknya ada pergantian gitaris di album keduanya. Oke, ciao, sampai jumpa di chapter berikutnya yang mungkin lebih menggali lebih dalam tentang power metal. Oke, semoga fans power metal yang sudah nggak tahan ingin mendengar cerita kisahnya, semoga terhibur dan selamat ketemu di chapter berikutnya. Oke. Metal salam 3 jari. Lupa saya 3 jarinya. Mana ini 3 jarinya? Oh gini. Oke, salam 3 jari. Waduh. Udah lupa saya 3 jari. Sekarang kebiasaan 2 jari. Oh,